pengalaman Bapak nih Pak, dulu gitu, sebelum pensiun gitu. Sebetulnya APBD menjawab permasalahan enggak sih Pak? Kita lanjut pemirsa, ngobrol-ngobrol bincang santai tadi dengan Pak Haji Suraja. Tadi udah nyerempet-rempet nih mengenai APBD Pak. Jadi mengenai APBD ini, jadi menurut pemahaman Pak Haji gimana Pak? APBD itu formalitas atau apa gitu menurut Pak Haji teh? Kalau APBD formalitas atau nggak usah dibahas. Oh. Nggak usah ada pembahasan, tentukan langsung Iya. oleh Pemda. Yang namanya APBD itu kan penjabaran dari visi dan misi Bupati. Oh. Ya, penjabaran visi misi. Nah, sementara visi misi itu sendiri kan hasil analisis ya. Hasil analisis dari permasalahan daerah. Nah, analisis sendiri itu kan mempertimbangkan apa kekuatannya, Iya. apa kelemahannya, apa peluangnya, apa ancamannya. Gitu. Itu dari hasil analisis itu sehingga terbentuklah visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam APBD. Nah, makanya di dalam penetapan APBD ini tentunya harus mampu menjawab tadi permasalahan masyarakat tadi, karena yang sudah dianalisis melalui analisis SWOT tadi gitu. Jadi idealnya APBD ini harus mampu menjawab permasalahan di daerah. Nah, sementara permasalahan daerah itu sendiri apa? Apa? Iya. Nah, permasalahan daerah itu kan banyak. Dari mulai kemiskinan, Ya. pengangguran, daya beli, Ya. pembangunan infrastruktur, sosial ekonomi masyarakat, jadi banyak gitu. Nah, disitulah APBD ini harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan daerah tadi. Itu tidak apalagi tadi dikatakan hanya sebagai formalitas, nggak bisa seperti itu. Ini harus idealnya harus mampu menjawab permasalahan tadi gitu. Makanya pembahasannya harus betul-betul ya Pak ya. Iya kan, pembahasannya sendiri kan berdasarkan aturan itu kan dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Ya. Ya. Dari eksekutifnya adalah dari tim TAPD. ya Tim anggaran TAPD, sementara dari daerah. aparat DPRD sendiri yang dibentuk melalui Badan Anggaran Daerah. Gitu. Itu ya. Sekarang Ya, kan gitu. kebetulan kita juga lagi ini Pak, lagi buka-buka APBD Pak. Ya, Itu buka-buka APBD, kita lihat perangkaannya meskipun sekarang udah bulan April ya Pak ya, kebetulan sekarang kan lagi LKPJ Pak. Ya. Nah, LKPJ dan ya berbarengan dengan itu kita buka-buka lagi, apalagi lagi dibahas juga refocusing katanya Pak, tiap dinas 30% dipotong gitu kan. Nah itu jadi menurut Pak Haji nih Pak, penting nggak sih Pak untuk kita ngobrol-ngobrol, membahas, mengkaji APBD gitu Pak? Saya kira semuanya juga penting, dari mulai pengkajian, apalagi tadi ada refocusing ya. Refocusing Pak. Refocusing ya, itu juga sangat penting karena jangan sampai begini, kata saya juga tadi, kalau katakanlah memang APBD yang sudah ditetapkan ini tidak mampu mengatasi permasalahan daerah, ya harus dirubah, perlu dirubah. Hanya yang saya khawatirkan di dalam perubahan ini tidak fokus pada untuk mengentaskan kemiskinan,
untuk penanggulangan pengangguran, untuk peningkatan infrastruktur, masalah sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti hal-hal semacam itu karena ada reko pusing nanti terabaikan oleh program itu gitu. Pengalaman Bapak nih Pak dulu gitu sebelum pensiun gitu. Sebetulnya APBD menjawab permasalahan enggak sih Pak? Ada yang menjawab, ada yang tidak. Tidak. Saya jujur ya, Ya, saya ya, jujur ya. gitu. Ada program-program yang memang bisa mampu menjawab permasalahan tadi, permasalahan daerah. Ada juga yang kurang. Jadi bahasa saya kurang ya, bukan tidak. Kalau kurang terhadap peningkatan tadi. Kalau yang sekarang kan mungkin tidak terlalu mengamati itu ya Pak ya. Semenjak pensiun mah ya Pak ya. Iya. Tapi setidaknya ada pesan seperti itu ya Pak ya. Ya, gitu. Dan mungkin orang-orang luar seperti saya, seperti siapapun di luar legislatif, eksekutif, boleh kan Pak membahas ini, mengkaji APBD gitu. Kan yang namanya APBD ini juga perlu ada masukan-masukan dari unsur masyarakat. Nah, pers saya kira juga ini kan bentuk pengawasan dari pengawasan masyarakat. Saya kira sah-sah saja dan dibenarkan oleh undang-undang gitu. Ya mungkin kalau berkenan nih Pak, kalau misalkan ada kajian rutin dengan Pak Haji gimana Pak? Atau dengan Pak Haji Lili gitu, membahas APBD gitu. Jadi ya kalau membahas sih saya kira sudah bukan kewenangannya lagi, tapi kalau sebatas mengamati kan sebagai masyarakat sekarang mengawasi, gitu, mengamati, terus memberikan kritik yang membangun apa salahnya? Toh untuk semuanya juga untuk kemajuan daerah. Iya, gitu. kayak kan gini, ada permasalahan nih, fenomena di masyarakat. Kok minimarket menjamur gitu kan Pak, itu kan perlu itu ya Pak ya, ada masukan-masukan dari kita gitu. Jadi minimarket menjamur dan para pemiliknya ya begitulah Pak. Terus ada lagi satu fenomena nih Pak. Sekarang itu berdiri apa sih namanya tuh, CH dan Prima itu teh Pak. Jadi penjualan telur dan ayam, daging ayam di tempat yang dikemas minimarket gitu deh Pak. Nah itu apakah masuk perda toko modern? Berarti kan ada pembatasan waktu dan lain sebagainya nih Pak. Jadi bukan hanya sekedar misalkan Alfamart, Indomaret, Putra Cimahi misalkan atau apapun. Kalau menurut saya sih, saya tidak akan ekstrim menyoroti kaitan dengan menjamurnya, apakah minimarket, apakah toko modern. Saya tidak secara ekstrim menyoroti hal itu. Tapi kalau menurut saya mah justru bagaimana pemerintah daerah ini mampu memanfaatkan keberadaan minimarket dan toko modern ini. Sebagai contoh, katakanlah dengan menjamurnya atau banyaknya minimarket dan toko modern, atau dibuat regulasi oleh pemerintah daerah. Agar produk-produk hasil produksi masyarakat ini ada pasarnya, ada untuk pemasarannya. Minimal apakah sekian persen harus memasarkan produk UKM namanya. Nah, ini kan justru menguntungkan bagi produk-produk UKM. Jadi jangan dilihat hanya menjamurnya minimarket dan toko modern, tapi mampu tidak pemerintah daerah ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat UKM ya? Iya, gitu. Pedagang pengusaha kecil gitu ya Pak ya? Gitu. Jangan sampai justru menggerus mereka kan gitu. Nah, ini juga kalau secara teori ekonomi sih bisa menjadi ancaman, juga menjadi pesaing, juga menjadi peluang. Kalau menurut saya sih itu.
jadi ancaman manakala masyarakat dan pemerintah daerah ini tidak ada kepedulian. Tapi akan menjadi peluang usaha bagi masyarakat manakala pemerintah daerah ada kepedulian dengan membuat regulasi tadi. Gitu. Iya, kayak CH. Tadi kan minimarket secara umum ya Pak. Kayak CH Prima itu kan produknya khusus nih Pak. Telur sama daging ayam. Nah itu bisa ke depannya beberapa tahun ke depan itu bisa habis nggak sih Pak warung-warung kecil, pedagang kecil gitu? Ini kita harus punya data tingkat konsumsi atau tingkat kebutuhan ini masyarakat ya. Ini yang tahu persis mungkin dari Dinas Pertanian. Apakah katakanlah kebutuhan daging ayam umpamanya ini sudah terpenuhi oleh produk dari Kuningan apa belum, termasuk telur apakah sudah ini apa belum. Tapi kalau memang belum terpenuhi kebutuhan ini, justru ini juga merupakan peluang usaha kalau menurut saya. Tapi kalau memang sudah tercukupi oleh produk Kuningan, ya otomatis ini akan malah menjadi ancaman bagi masyarakat Kuningan gitu. Jadi ancaman ya, ancaman. Iya, justru menjadi ancaman gitu. Atau justru menjadi peluang ya, tergantung kajian dari instansi terkait ya Pak ya, Iya, Dinas betul, Pertanian, iya. Dinas UKM, Dinas Perizinan juga mungkin ya Pak ya. Iya, Regulasi kalau itu kan. Dinas Perizinan kan mereka kan sebelum mengizinkan itu kan mereka ada masukan-masukan dari dinas terkaitnya tentunya. Kalau katakanlah memang dinas terkaitnya sudah memberikan kajian kepada dinas perizinan, saya kira itu sudah langkah yang benar gitu. Oke. Itu mungkin nanti ke depannya nih Pak bisa dibahas secara khusus dengan apa Pangestu atau apa sih Pak organisasi? Oke, siap. Siap ya Pak ya? Siap saja. Pangestu. Mungkin bisa. Termasuk dengan teman saya Pak Dili juga nanti ya. Iya. Sambil ngabuburit kan ada ngabuburit bermanfaat lah gitu ya Pak ya. Gitu. Ngobrolin yang... Ya sugan we kayak Pak Dili, kalau Pak Dili biasanya lebih tajam dari saya, lebih tajam Pak Dili. Oh, aduh. Atau ada lagi Pak pembahasan. Ini kan sekarang lagi dibahas kenaikan gaji nih, tunjangan anggota dewan Pak. Udah dengar kan ya Pak ya? Iya, udah dengar. Oh, itu sampai kenaikannya kan fantastis juga ya Pak. Atau memang sekarang lagi tidak pandemi gitu, pandeminya selesai sehingga perlu ditaikan gitu teh Pak? Setahu saya tunjangan kaitan dengan keanggotaan DPRD itu ada payung hukumnya. Ya, ada payung hukumnya. Hanya tinggal di samping ada payung hukumnya juga mempertimbangkan tingkat kemampuan daerah, dan tingkat kemampuan daerah. Kalau katakanlah memang dalam aturan memang harus tinggi, tapi daerah tidak mempunyai kemampuan, ya kalau menurut saya jangan dipaksakan, jangan dipaksakan ya. Gitu. Tapi kalau memang daerah mampu, ya apa salahnya sih gitu, ya. Untuk memberikan katakanlah kesejahteraan bagi anggota Dewan. Ya. Tapi kalau memang daerah tidak mempunyai kemampuan ya mohon dengan sangat jangan dipaksakan gitu. Karena anggota Dewan juga kan tanggung jawabnya besar ya Pak ya? Ya anggota Dewan kan bertanggung jawab juga ke masyarakat. Karena mereka jadi anggota Dewan dipilih oleh masyarakat. Iya, jadi tunjangan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya? Kemampuan daerah. Kemampuan daerah. Dengan kemampuan daerah gitu. Oke, pemirsa Kuningan Mas Channel kita cukupkan dulu. Mau taraweh ya Pak ya? Iya. Terima kasih atensinya, kita lanjut di bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.